Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Centurial Peak menjadi diam, dirampok dari semua afinitas. Bahkan Chen generasi ke-10 tidak bisa berbuat apa-apa. Para kaisar dan dewa yang sunyi telah mengalami kekuatan misterius ini sebelumnya. Sekarang, leluhur yang tidak dikenal ini bisa mengirimkannya ke tempat lain juga. Li Qiye memberi isyarat kepada Absolute untuk melepaskan 10 alam. Tenrealem akhirnya menyadari kesulitannya, karenanya perubahan ekspresi yang cepat. Dia awalnya ingin mempertanyakan leluhur palsu ini, berharap dapat melukai prestise cabang leluhur Desolate. Namun, orang ini tampaknya menjadi yang nyata dan rencananya menjadi bumerang. Berani, tapi kesalahan harus dihukum, kata Li Qiye. Ini membuat semua orang terengah-engah sedetik sebelum banyak pikiran mengalir di kepala mereka. 10 alam, jenius terbesar dan penerus Chen, sekarang tunduk pada kehendak seseorang. Ini sepertinya tidak mungkin sebelumnya. Leluhur tertinggi yang baru masih belum membuat tanda yang dalam di benak semua orang. Ini adalah kesempatannya untuk melakukannya tergantung pada hukumannya. Akankah dia membunuh Kaisar 10 alam untuk membuat contoh? Ini bisa menyebabkan keretakan antara kedua faksi dan memicu kerusuhan di Centurial Peak. Apa yang harus saya lakukan? Li Qiye menatap Goldclad dan Lost Metal. Keduanya memiliki ekspresi canggung. Menyuruh mereka untuk membuat pilihan itu sulit karena mereka berasal dari Centurial Peak. Chen adalah rumah mereka, jadi berdiri bersama leluhur tertinggi adalah mengkhianati garis keturunan mereka. Hanya pendiri yang dapat melakukannya dengan impunitas karena dia telah mendirikan garis keturunan di tempat pertama. Namun, mereka tidak berada di level ini jadi mereka menatap 10 alam. Kami melindungi sekte untuk mencegah mata-mata dan penjahat menyusup, kata Tenrealem. Cukup, jangan terlalu konyol. Ambil tanggung jawab untuk menghindari mempermalukan leluhurmu lebih lanjut. Li Qiye melambai meremehkan. Tenrealem memerah sedetik sebelum melengkungkan dadanya ke depan dan menyatakan, pria tidak takut mati. Bahwa, hukum aku sendirian. Tulang punggungnya lurus mungkin, terlihat seperti kaisar sejati. Bahkan pedang yang masuk tidak akan membuat lehernya tersentak sedetik pun. Sekarang itu lebih seperti itu. Li Qiye tersenyum dan berkata, mengambil nyawa Anda membuat saya tampak terlalu tanpa ampun, tetapi tanpa hukuman, Anda akan terus bertindak berani seolah-olah Anda sudah menjadi yang terkuat. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, dengan demikian, hukuman dibenarkan. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, menunggu keputusannya. 10 alam tidak mengakui kejahatannya atau memohon pengampunan, masih dipenuhi dengan kesombongan dan kebanggaan. Kematian sepertinya bukan masalah besar baginya. Kurasa aku harus mengambil beberapa hal dari kalian semua sebagai hukuman. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Semua orang bertukar pandangan. Apakah dia ingin mengambil harta mereka atau lebih buruk lagi, kultivasi mereka? Aku merebut kekayaan duniawimu. Ayo, kata Li Qiye sebelum menepuk tanah. Kekayaan duniawi. Ini membuat semua orang bertanya-tanya apa sebenarnya maksudnya. Ledakan. Cahaya keemasan meletus dari Lost Peak saat sebuah pohon terbang ke atas. Itu memancarkan pancaran yang menyilaukan karena semua daunnya adalah emas. Bunganya berwarna perak, begitu pula filamennya yang terkulai seperti air terjun. Tidak, Goldclad dan Lost Metal menjadi terkejut. Pohon paduan. Semua orang menyaksikan. Dengan heran, mereka tahu betapa berharganya itu dan berapa banyak bahan yang telah dihasilkannya selama bertahun-tahun untuk kedua kaisar. Mereka menjadi lebih kagum ketika mulai berlari di udara. Apa? Rahang jatuh ke tanah. Gemuruh. Tujuannya tidak lain adalah Silence Peak. Itu tidak sendirian karena pohon dewa lainnya dari Lost Peak melakukan hal yang sama, mengikuti tepat di belakangnya. Ginseng darah kuda jantan,
bambu suci cinta, obat mujarab 9 siklus, rumput ujung jiwa onyx. Murid-murid kagum setelah melihat beberapa dari mereka. Goldclad dan Lost Metal telah melakukan begitu banyak upaya untuk tanaman ini. Tidak, mereka berteriak dan mencoba menghentikan mereka pergi. Pohon paduan memerintahkan yang lain untuk mendobrak penghalang dan melanjutkan eksodus. Setelah mereka berhasil, mereka secara otomatis menemukan tempat untuk menanam diri mereka sendiri. Mereka berserakan di sekitar puncak, sehingga agak sulit untuk mengumpulkan mereka sekali lagi. Goldclad dan Lost Metal berdiri diam, tanpa akal. Harta berharga mereka melarikan diri dari Lost Peak seperti pengungsi yang mencari perlindungan. Berikutnya datang ledakan dan lampu dari Centurial Peak. Satu orang menonjol di tengah cahaya, memancarkan kehadiran temporal. Hanya dengan melihatnya saja memberi penonton perasaan siklus dan reinkarnasi. Baik murid biasa maupun guru mengira mereka sedang diseret ke dalam siklus ini. Pohon yang terlahir kembali. Karakter seperti Crimson Virtue dan Solar Monarch tidak bisa mempercayainya. Ini adalah pohon paling berharga di Desolate Frontier dan mungkin yang paling langka. Rumor mengatakan Centurial Peak dibangun dengan itu sebagai fondasi. Yang terpenting, itu memainkan peran penting dalam warisan kelulusan Chen. Satu legenda menyatakan Chen generasi pertama menemukan dao reinkarnasi melalui pohon, memungkinkannya menggunakan sesuatu yang mirip dengan pencerahan untuk melewati segalanya termasuk akumulasi kekuatan, Grand Dao, dan bahkan kenangan. Ini saja berbicara tentang betapa pentingnya pohon itu bagi cabang mereka. Tidak, suara kuno itu berteriak, ledakan. Sebuah telapak tangan turun dengan kekuatan penekan yang menelan Desolate Frontier. Mereka yang berada di level yang sama dengan Solar Monarch dan Crimson Virtue masih menjadi membeku. Ini adalah kekuatan Chen generasi ke-10. Sayangnya, itu tidak bisa menghentikan pohon yang terlahir kembali untuk memimpin eksodus menjauh dari Centurial Peak. Gemuruh. Seluruh wilayah Centurial terpengaruh, kehilangan pohon-pohon berharganya. Tidak seperti ini. Anggota Centurial Peak tidak bisa berbuat apa-apa. Kaisar 10 alam yang dibebaskan juga berusaha menghentikan pohon yang terlahir kembali. Ini terbukti. Pohon-pohon mulai menggali dan menanam diri mereka sendiri seolah-olah bencana mengerikan terjadi di Lost dan Centurial Peak. Sekarang mereka telah kehilangan hubungan simbiosis. Meskipun butuh banyak usaha untuk menanam dan memelihara pohon, yang terakhir akhirnya melepaskan energi roh kembali ke tanah. Khasiat obatnya juga membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan cadangan daya kultivasi seseorang. Kedua puncak menjadi abu-abu dan tidak berwarna dengan pepohonan dan bunga hilang, tidak lagi penuh dengan energi roh dan kekuatan hidup. Yang lain hanya bisa menonton dalam diam. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu yang begitu ajaib. Mereka kuat tetapi masih kesulitan mengendalikan pohon-pohon langka ini. Dibutuhkan kerja keras dan sumber daya untuk menjaga pohon tetap ditanam dengan benar. Sekarang, Li Qiye hanya mengatakan satu hal dan semua pohon meninggalkan habitatnya tanpa ragu-ragu, meninggalkan pemilik aslinya. Chen menghabiskan era untuk memelihara pohon yang terlahir kembali sehingga akan berakar kuat di Centurial Peak. Hanya butuh beberapa kata untuk meninggalkan klan. Sekarang, menjadi jelas bahwa Li Qiye menunjukkan rasa hormat kepada mereka dan memberi mereka kesempatan untuk menawarkan pohon-pohon itu. Jika tidak, hanya satu perintah dan semua pohon di Desolate Frontier akan berlari. Solar Monarch menjadi basah kuyup oleh keringat. Jika dia tidak berubah pikiran dan hanya menawarkan 2 pohon esensi api, puncaknya mungkin akan mengalami konsekuensi yang sama. Alkdir dan Hunblade tidak bisa berkata-kata, akhirnya menghargai niat Li Qiye ketika menyuruh mereka untuk menyampaikan pesan terlebih dahulu. Pohon-pohon yang pernah mengubah Lost dan Centurial Peak menjadi surga telah melarikan diri. Mereka telah menguntungkan tanah dengan khasiat obat dan energi roh mereka. Generasi murid menikmati kecepatan kultivasi yang lebih cepat dan karena tanah yang lebih baik, akses alkimia yang lebih mudah. Ketidakhadiran mereka membuat tanah itu sepadan.
Meskipun beberapa aroma dan efek obat yang tersisa tetap ada, itu hanya masalah waktu sebelum hilang total. Pelindung dan tetua hanya melihat leluhur tertinggi mengetuk tanah untuk mendapatkan efek ini. Seolah-olah dia telah menanam mereka semua sejak awal dan adalah tuan sejati mereka. Tentu saja, Goldclad dan Lost Metal tahu ini tidak benar. Mereka melakukan kerja keras untuk tanaman, membentuk semacam kesepakatan karena mereka tidak dapat sepenuhnya mendominasi pohon-pohon ilahi. Chen 10 alam dan generasi ke-10 menemukan ini tak terduga. Pohon yang terlahir kembali telah menjadi bagian dari puncak mereka selama beberapa era, bertindak sebagai fondasinya. Mengapa itu terpisah tanpa ragu-ragu? Pelanggaran murid yang berasal dari ketidaktahuan mereka tidak menjamin hukuman yang begitu berat. Suara kuno itu berbicara, sepertinya berasal dari masa lalu. Itu mengintimidasi semua orang termasuk kaisar dan dewa yang sunyi. Dia jelas lebih kuat dan kehadirannya tidak diperlukan untuk mendominasi mereka. Mengambil kepala mereka semudah meraih sakunya. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku? Sepertinya tidak ada pertobatan sampai akhir. Hukuman tidak berhenti di sini, kata Li Qiye. 10 alam dan sekutunya menjadi khawatir. Mereka telah kehilangan semua tanaman mereka, bukankah ini kehilangan yang cukup menyedihkan? Era kerja menghilang menjadi asap. Mereka tidak pantas mati, kata Chen generasi ke-10. Kematian? Tidak, tetapi cabangmu yang bodoh tidak pantas mendapatkan semua hal ini. Sudah waktunya bagi mereka untuk diambil, kata Li Qiye. Leluhur, komentarmu tidak masuk akal karena cabang kami selalu setia kepada Desolate Frontier dan berkontribusi dengan luar biasa. Chen generasi ke-10 berkata, apa yang kami miliki dibayar dengan darah anggota kami. Sekarang, kamu ingin mengambilnya hanya dengan iseng. Apakah itu dibangun di atas kontribusi dan bukan daging dan darah yang tidak enak? Leluhur Desolate peduli dengan sentimen masa lalu, bukan saya. Apa yang harus diambil harus diambil. Sudah waktunya bagi Centurial Peak untuk mengubah nama. Li Qiye berkata dengan santai. Kerumunan terkejut mendengar ini. Apakah dia ingin mengambil puncak dan mengakhiri Chen? Ini akan menjadi perubahan yang menghancurkan bumi karena Chen selalu menjadi pilar perbatasan terpencil. Selain itu, dengan kematian Everlasting Jiang, Desolate Frontier membutuhkan master yang tak terkalahkan seperti Chen generasi ke-10. Cabang itu juga memiliki kaisar lain dan dewa yang sunyi, bukan hanya 3 kaisar yang terlihat di sini. Mengambil segalanya dari mereka dapat menyebabkan perselisihan internal, yang akhirnya menyebabkan deklinasi dan kehancuran. Leluhur absolut bertukar pandangan dengan Crimson Virtue. Chen telah mempertahankan pengaruh yang cukup besar setelah kepergian leluhur Desolate. Puncak Centurial dan kota-kota mereka pada dasarnya independen. Klan memiliki seperangkat aturan mereka sendiri dan anggotanya tidak tunduk pada aturan umum Desolate Frontier. Mereka memiliki belenggu tertentu karena Jiang abadi dan leluhur kebijaksanaan. Namun, yang terakhir tidak bisa secara langsung mengganggu masalah klan. Murid biasa tidak tahu rahasia di balik warisan-warisan tetapi leluhur mutlak dan kebajikan merah tahu. Semua orang tahu tentang Dao Agung tertinggi yang mampu mewariskan kekuatan, Dao Agung, dan kenangan. Namun, pernyataan Li Qiye tentang daging dan darah itu benar. Leluhur Desolate telah memperingatkan Chen generasi pertama sebelumnya. Mereka mendengarkan karena kekuatannya yang luar biasa. Begitu dia pergi, cabang itu berubah dan mempercepat prosesnya secara rahasia. Jiang abadi dan leluhur kebijaksanaan tidak bisa ikut campur karena ini sebagian besar adalah tindakan sukarela. Sekarang, leluhur mutlak tahu Li Qiye ingin meratakan cabang untuk menyingkirkan potensi bencana. Leluhur, kamu berbicara dengan niat membunuh. Suara itu menyatakan, niat membunuh. Anda terlalu memandang diri sendiri dan cabang Anda. Tidak ada niat membunuh saat menghancurkan serangga. Li Qiye tidak repot-repot menatap ke arah Centurial Peak saat dia berbicara. Kata-katanya yang tanpa ampun mencekik pendengar.
Nada menghina membuat mereka menganggapnya sebagai orang yang tak terkalahkan. Chen generasi ke-10 sebanding dengan Everlasting Jiang, namun dia hanya serangga. Bisakah dia meratakan Chen dengan mudah meskipun banyak master dan sumber daya mereka? Jiang abadi dan leluhur kebijaksanaan tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Anggota Chen sangat marah dengan sikapnya. Leluhur, apakah kamu ingin menyatakan perang di Centurial Peak dan mendorong kami dari tebing? Suara kuno itu menjadi dingin. Selama beberapa generasi, anggota kami menumpahkan darah dan kehilangan nyawa mereka untuk Desolate Frontier. Warisan kami tidak dapat dihapus hanya dengan kata-kata Anda. Kami tidak akan menyerahkan sumber daya kami. Desakan Anda akan menyebabkan keretakan yang mengakhiri Desolate Frontier. Balasannya bergema di seluruh perbatasan terpencil. Banyak yang setuju dengannya, bahkan mereka yang berasal dari cabang lain. Pertarungan antara leluhur kuno berada di luar level mereka. Pelindung dan tetua tidak diizinkan untuk berkomentar. Namun demikian, beberapa menemukan logika dalam pernyataannya. Chen menempati hampir setengah dari perbatasan terpencil. Mereka telah berada di sini begitu lama dan merupakan bagian dari yayasan. Perang habis-habisan dapat menyebabkan kehancuran sekte. Mengancamku sekarang. Li Qiye tersenyum, dengan kata-kataku saja, aku akan berbelas kasihan hanya dengan memberantas garis keturunan langsungmu. Hari ini, karena aku merasa agak baik hati, mengambil keberuntunganmu adalah kebaikan terbesar. Kami pantas mendapatkan kekayaan dan sumber daya kami. Kaisar 10 alam berteriak, berlutut. Li Qiye berdiri dan matanya menjadi dingin. Bam! 10 alam jatuh berlutut, tidak dapat berjuang melawan kehendak Li Qiye. 10 alam, Goldclad dan Lost Metal mencoba membantunya hanya untuk ditekan. Kamu akan menumpahkan darah sekarang, leluhur. Chen generasi ke-10 berbicara lagi. Diam. Li Qiye berkata dan kekuatan keheningan semakin intensif, mencegahnya berbicara lagi. Hari ini, saya merebut kekayaan Chen. Perwira tidak akan menjadi milik mereka lagi. Li Qiye menyatakan sambil menatap kerumunan, membekukan mereka di tempatnya. Sekarang, dia akhirnya memberikan perasaan menjadi leluhur tertinggi. Ledakan. Dia mengangkat tangannya dan puncak abadi menjadi gemilang. Itu. Memuntahkan neraka abadi, jauh melampaui apa yang dilihat orang banyak. Semua orang jatuh ke tanah seolah-olah nenek moyang mereka kembali. Mereka juga rela bersujud selama peristiwa monumental ini. Gemuruh, pegunungan utama Desolate Frontier selaras dengan api. Momentum besar Desolate Frontier juga aktif, tampaknya untuk menyambut kembalinya nenek moyangnya. Hukum Dao muncul di mana-mana untuk membentuk garis besar momentum. Susunan utama termasuk 12 puncak utama, berfungsi untuk menggabungkan momentum dengan bumi dan energi sejatinya yang kacau. Kaisar tidak penting seperti debu dibandingkan dengan entitas agung ini. Nenek moyangnya, anggota teratas berteriak setelah melihat momentum yang diciptakan oleh nenek moyang. Ini adalah kartu as terkuat dari sekte mereka. Namun, tidak ada yang bisa menggunakannya sebelumnya. Bahkan Everlasting Jiang hanya memiliki akses ke satu bagian, bukan semuanya. Li Qiye, di sisi lain, mengaktifkan semuanya. 12 puncak berada dalam genggamannya. Cabang Chen akan kembali teratur. Li Qiye melantunkan mantra, ledakan, Lost River, dan Centurial Peak meletus dengan kekacauan energi sejati, energi duniawi, kekuatan Ao. Chen memiliki setidaknya sepertiga dari wilayah dan pembuluh darah bumi Desolate Frontier. Jadi, ketika semuanya meletus, itu menghasilkan akumulasi energi yang luar biasa. Jumlah energi roh dan kekuatan Dao yang meletus dari Centurial Peak jauh melampaui sistem dan garis keturunan Dao lainnya. Meskipun anggota Desolate Frontier tahu bahwa mereka beruntung berada di suatu tempat yang disiapkan oleh Desolate Ancestor, mereka tidak memiliki gagasan umum tentang luasnya yayasan. Mereka yang berada di level Crimson Virtue hanya memiliki gagasan yang samar-samar, karenanya mereka terkejut melihat letusan total.
Ini hanya sepertiga dari cadangan Desolate Frontier. Semuanya bisa cukup untuk semua penghuni dunia lama. Beberapa merasa mereka telah menyia-nyiakan potensi ini, tidak dapat mencapai alam yang lebih tinggi meskipun memiliki sumber daya yang banyak. Nenek moyang meninggalkan sesuatu yang luar biasa namun mereka tidak berguna, tidak dapat memanfaatkannya. Yang disebut jenius, kaisar yang tak terkalahkan, dan dewa yang sunyi terasa seperti sampah saat ini. Gemuruh. Berbagai energi melonjak menuju Silence Peak seperti tsunami. Tidak, suara kuno itu berteriak. Hukum Dao melonjak dari Centurial Peak, tua dan biasa dengan bau darah. Itu terlihat sama sekali berbeda dari momentum agung Desolate Frontier. Mereka menembus ruang angkasa dan menjebak segalanya, memulai momentum terpisah dari Chen. Itu mencakup keberadaan yang tak terhitung jumlahnya berteriak, semua keturunan dari Chen. Keinginan dan keinginan mereka bergabung menjadi momentum ini. Itu juga termasuk hukum daging, darah, Dao, dan pahala mereka. Momentum berusaha menghentikan tsunami energi agar tidak mengalir. Chen membutuhkan sumber daya ini untuk melanjutkan atau itu akan agak suram. Sayangnya, momentum ini masih tidak bisa menghentikan tsunami, didorong dalam sekejap mata seperti bendungan yang tidak berguna. Gemuruh. Penonton menyaksikan tsunami dengan kagum, akhirnya menyadari kekuatan sebenarnya dari Desolate Frontier. Li Qiye mengangkat tangannya dan mengubah kekuatan keheningan menjadi pusaran, menerima masuknya energi seperti paus. Mereka kemudian pindah ke pembuluh darah bumi di bawah. Karena pemisahan keheningan, orang lain tidak bisa merasakan kekuatan Dao dan energi duniawi Silence Peak. Sekarang dengan Li Qiye yang bertanggung jawab, dia menghapus pemisahan dan semua orang merasakan pembuluh darah buminya menerima begitu banyak energi. Sepertinya ada lautan yang mengamuk di bawahnya. Setelah beberapa saat, akhirnya mengambil sepertiga dari cadangan. Desolate Frontier, energi abadi mengalir dari Silence Peak, belum lagi kekuatan hidup dari banyak tanaman berharga. Di sisi lain, puncak tanpa cadangan terlihat sama sekali berbeda. Deklinasi dan layu tidak dapat dihindari untuk wilayah Chen. Tanah menjadi tandus tanpa energi duniawi, bukan dalam arti pertanian melainkan budidaya. Itu masih bisa memiliki gunung dan sungai yang hijau tetapi tidak ada yang berharga yang bisa tumbuh darinya, tidak ada biji dan tanaman yang berharga, apalagi sesuatu yang ilahi dan saleh. Hanya sumber daya normal yang ditemukan di dunia fana yang dapat ditemukan. Itu menjadi tidak cocok untuk kultivasi meskipun masih ada di Desolate Frontier dengan banyak anggota. Tanaman dan biji berharga yang tersisa mulai layu, tidak lagi memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk memeliharanya. Selain itu, mereka tidak bisa melarikan diri dari tanah ini seperti yang ada di Exodus pertama. Bersambung.